metode ujian hari ini. Baik, kita sekarang akan bicara tentang estimating besar sampel. Mungkin akan lebih banyak sebetulnya eh, siang hari ini adalah mengenal konsep ya. Kenapa sih sampel itu butuh kita perkirakan gitu ya eh, pada saat kita melakukan satu penelitian. Mau bentuk penelitian apapun gitu ya, apakah itu apa uji coba di hewan gitu ya, atau misalnya penelitian epidemiologi yang membutuhkan eh, sumber informasinya adalah pasien ya atau manusia. Baik, kembali lagi ke konsep terkait generalisasi ya. eh ini mungkin sudah disinggung pada materi-materi sebelumnya ya, bahwa pada saat kita melakukan suatu penelitian, harapannya hasil di penelitian kita ini bisa kita eh, apa apply gitu ya di populasi atau di pasien kita aja gitu ya minimal. Kan kalau bedanya kalau subjek penelitian kita sama kita diatur ya, meskipun itu studinya observasi, tapi kita sudah melakukan apa mendefine gitu ya batasan-batasan subjek seperti apa sih yang akan kita eh, kelola dalam riset kita. Beda gitu ya dengan kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan kan pasien punya karakteristik yang bervariatif, atau satu populasi punya kecenderungan misalnya perilaku tertentu, sehingga gitu ya tantangannya adalah generalisasi ini agak sulit gitu ya untuk diimplementasikan. Namun, minimal jika kita memahami bagaimana sih sebetulnya konsep-konsep yang harus kita tempuh untuk bisa tercapai gitu ya proses generalisasi ini, itu akan lebih baik gitu. Untuk pemahaman kalian nanti misalnya pada saat melakukan suatu riset yang mungkin tidak sekarang misalnya ya, mungkin bikin riset di apa jenjang pendidikan yang akan yang berikutnya gitu, itu memiliki prinsip yang sama. Oke, nah kalau kita lihat ini semuanya yang bergerak adalah mungkin pertama kali adalah sampling gitu. Jadi kalian harus berpikir kalau kita akan mengambil area yang hijau gitu ya. Di sini kan studi subjek ya, tapi yang kita ketahui adalah target population gitu. Misalnya studi subjeknya adalah anak umur 6 tahun sampai 12 tahun misalnya. Nah, tapi target population-nya kita akan ngambilnya di mana ya? Oh, ngambilnya adalah di sekolah SD gitu ya, di sekolah dasar gitu. Maka ada proses-proses gitu yang harus ditempuh untuk bisa mencapai studi subjek yang gitu mewakili target population. Itu sih sebetulnya intinya. Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan gitu. Yang pertama adalah internal validity. Jadi internal validity ini berlaku gitu ya apabila sampel yang sudah kita tentukan, sampel di sini adalah kriteria ya sudah masuk kriteria inklusi eksklusi gitu ya. Itu sudah cukup sesuai gitu ya, atau apa istilahnya eh, sudah dengan mempertimbangkan confounding gitu ya, dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin akan mengganggu hasil penelitian dengan sudah cukup sesuai dengan study subject. Nah, kalau external validity adalah kesesuaian antara accessible population dengan intended sample. Jadi ini adalah external validity satu ya, external validity dua baru target population dengan accessible population. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Target population, accessible population, intended sample. Itu bedanya adalah mana sih yang paling bisa kita
apa ya, yang paling bisa kita kelola gitu atau yang paling bisa kita raih gitu. Contoh misalnya gini, kita mau apa, subjeknya itu kita mau melakukan penelitian pada anak usia 6 sampai 12 tahun ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian pilihannya apa sih gitu ya? Oh, pilihannya saya akan datang ke suatu daerah atau suatu kecamatan, kemudian saya akan melihat di data kependudukan, misalnya mana yang siapa-siapa saja yang umurnya 6 sampai 12 tahun. Bisa nggak seperti itu? Bisa, gitu. Pilihan berikutnya, saya akan datang aja ke SD gitu. Kan banyak itu ya, 6 sampai 19 sampai 12 tahun teh ngumpul semua di situ. Tapi ada konsekuensi lain. Ternyata SD yang saya tuju adalah tidak terlalu memikirkan tentang misalnya domisili, sehingga bisa saja ya, domisili yang apa yang banyak di situ ternyata dari luar daerah gitu, sehingga susah tuh generalisasi dilakukan. eh oke, itu pilihan kedua. Pilihan berikutnya apa? Pilihan berikutnya saya akan datang ke rumah sakit bagian anak gitu ya. Kemudian saya kumpulkan pasien-pasien dengan umur 6 sampai 12 tahun. Bisa nggak? Bisa gitu. Jadi banyak pilihan gitu. Nah, itu studi target. Nah, sekarang accessible population mana yang bisa diakses? Ke masyarakat bisa nggak? Oh, sulit ya kalau ke masyarakat. Satu-satu masa kita gedor-gedor pintu misalnya gitu ya. Kalau ke sekolah bisa nggak? Oh bisa, kalau ke sekolah oke, checklist gitu ya sekolah. Kalau ke rumah sakit bisa nggak? Bisa, tapi yang saya cari adalah anak umur 6 sampai 12 tahun yang sehat gitu misalnya. Oh ya udah rumah sakit enggak, jadi pilihannya adalah ke sekolah misalnya gitu ya. Kemudian intended sample. Intended sample itu adalah eh ini masalahnya adalah kebersediaan subjek. Subjek yang bersedia gitu ya, kan kita kan tidak boleh memaksa ya secara etik. Subjek yang bersedia ternyata punya karakteristik atau apa kita identifikasi berbeda dengan yang kita harapkan misalnya gitu. Artinya pada intended sample ini kita sudah memainkan tuh gitu ya, bagaimana caranya mengambil subjek. Kalau dia di SD tuh di apa di anak SD tuh kan punya absen tuh ya, punya absen. Kemudian dari absen itu kita random misalnya gitu ya, kita lakukan randomisasi. Setelah kita lakukan randomisasi, kita lakukan inform consent. Nah, itu proses-proses intended sample tuh di situ. Kita lakukan inform consent, kemudian kalau sesuai dengan kriteria kita ambil. Jadi kriteria inklusi eksklusi, proses pengambilan sampel, ya randomisasi, proses inform consent itu ada di populasi intended sample. Nah, studi subjek sendiri yang udah bersih tuh. Yang udah bersih, yang mau mulai, mau start nih, kita lakukan penelitian. Kalaulah tidak ada follow up, misalnya studi-studi cross-sectional, nggak terlalu masalah ya. Study subjek tuh biasanya tetap. Atau kalaupun tidak, biasanya kalau data rekam medis dia akan hilang karena tidak ada keterangan gitu ya. Atau data rekam medis tidak lengkap atau apalah gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh follow up, jadi nanti tantangannya adalah gimana caranya yang sudah terpilih menjadi study subject ini patuh ya terhadap protokol penelitian dan bisa menyelesaikan sampai akhir. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Nah ini ya. Jadi kalau internal validity, representative actual sample ya. Jadi representative actual sample. Nah, eh, pendekatan apa ukuran sampel atau besar sampel adalah untuk mendapatkan representatif actual sampel ini. Jadi untuk terpenuhinya internal validity gitu. Jadi karakteristiknya harus sama dengan intended sample ya. Ya tadi ini sudah ya disampaikan problemnya adalah eh, sudah dilakukan inform consent dia nggak mau gitu ya. Setelah dilakukan observasi ternyata dia berhenti di tengah-tengah gitu ya. Setelah dilakukan observasi ternyata dia hilang gitu ya, tidak selesai sampai di akhir gitu. Oke.
Nah, berikutnya external validity. Berarti kan kalau external validity satu dari accessible population ke intended sample ya. Jadi sample from accessible population ya untuk menjadi representative intended sample. Nah, eh, di sini eh, apa ada concern yaitu apa perhitungan atau penentuan besar sampelnya itu harus appropriate gitu ya. Dan di sini eh, apa kalau kita menggunakannya eh, non randomized non random teknik samplingnya ini agak agak kurang gitu loh si external validity-nya. Jadi external validity itu akan kuat kalau sample size-nya appropriate, kalau sampling metodenya apa eh, sampling method yang random, random gitu ya, atau yang memikirkan tentang probabilistik gitu. Kemudian external validitas yang kedua berarti yang sasaran ya, gitu ya, target population diambil dari target population untuk ke accessible population ya, representative accessible population. Ini sih biasanya nggak ada konstan tertentu gitu ya kalau di sini gitu. Jadi kesimpulannya dari apa proses apa gimana caranya mengambil subjek dari study population untuk sample size ini konstannya ada di external validity gitu ya, di external validity bukan di internal validity itu ya yang harus diperhatikan. Oke, oke, bisa isi respon di link ini silahkan. Saya akan membuat sedikit apa ingin melihat apa respon dari kalian ya, seberapa besar kalian memahami tentang sample size. Boleh ya diisi linknya ya. Saya tunggu sekarang 1:22. Saya tunggu 5 menit ya. Silakan. Hanya 3 pertanyaan kok. Silakan diisi ya. Ini karena ada 6 orang berarti nanti ada 6 ya. Ada 6 yang memberikan respon. Ya, silakan diisi. Coba saya share lagi ya linknya ya. Silakan diisi link ini ya. Saya ingin melihat apa sih kesulitan gitu ya yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata punya belum belum melakukan apa penelitian juga nggak apa-apa diisi aja. Saya ingin melihat sejauh mana sih pemahaman tentang sampel size sebetulnya. Ya, ini sayang sekali ya yang mengisi hanya 1 orang nih dari 6 orang yang hadir. Oke, saya bacakan saja dulu ya. Pertanyaannya adalah, coba saya share. Ya, pertanyaannya adalah, ini ya, tuliskan secara singkat dasar memutuskan jumlah subjek untuk penelitian Anda, gitu ya. Kemudian dari kalian ada yang menyampaikan bahwa sesuai arahan pembimbing katanya, berapa sih banyak populasi penyakit tersebut dan dapat diakses di rumah sakit tersebut. Kemudian eh, menyeleksi target sampel,
seperti dari kelompok apa, berapa jumlahnya, metodenya didapatkan populasi yang sebenarnya. Ini penelitian sendiri ya, penelitian sendiri. Dasar memutuskannya jumlah subjek dari validitas internal eksternal. Metodenya metode representatif. Oke. Ada lagi? Barangkali? Oke. Ini belum ada yang isi ya? Yang berikutnya. Kira-kira tadi yang memberikan respon jumlah sampel yang diambil sebanyak berapa ya? Boleh ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan pengalamannya? Atau belum sampai sini jumlahnya? Mungkin izin dok, karena Boleh. saya angkatan 2023 jadi belum Ah, terpikir sampai ke sana dok. oke, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, Felicia ya, terima kasih ya udah merespon. Nah, sekarang kekhawatirannya Felicia apa terkait jumlah subjek? Mungkin karena sulit untuk diaksesnya dok, dan karena untuk penyakit yang mungkin saya ambil itu tidak banyak kasusnya dok. Emang kalau tidak banyak kasusnya nggak bisa penelitian, nggak bisa meneliti. Maksudnya gimana? Lebih sulit untuk mencari datanya aja sih dok, seperti. Oh, lebih sulit untuk mencari data. Oke, ya terima kasih ya. Oke, atas responnya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, tadi kan sudah ada ya. Oh, saya belum pernah nih, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke sample size calculation. Jadi, eh, sample size calculation itu suatu formula yang tujuannya gitu ya untuk apa ya mengestimasi seberapa besar sih jumlah sampel minimal ya, jumlah sampel minimal yang bisa kita ambil. Nah, nggak ada single formula, itu banyak pilihan. Bisa manual calculation, bisa pakai software gitu ya, bisa menggunakan rule of thumb, bisa juga sampel size-nya diambil dari artikel atau penelitian sebelumnya. Jadi boleh ini dipilih, tidak ada yang mutlak ya. Boleh manual, boleh sampel size, software, boleh dari scientific publish artikel, boleh juga pakai rule of thumb. Jadi tidak disalahkan, tapi si peneliti harus bisa bertanggung jawab atas jumlah sampel yang dia diambil. Sebagai rasa pertanggungjawabannya ya, harus difikirkan apakah sejumlah sampel itu bisa digeneralisasi. Ya, konsep yang tadi. Itu saja. Oke. Nah, gimana caranya kita mendapatkan sampel yang appropriate ya? Nah, caranya ya kita hitung berapa subjek sih yang kita butuhkan di penelitian kita gitu. Nah, jadi artinya kita tuh mau mengestimasi kan berapa sih sebetulnya sampel yang perlu kita ambil, apa indikatornya gitu ya, berapa teh gitu ya. Indikatornya adalah research question. Jadi rumusan masalah yang Anda tentukan di bab 1, dan kalau kita bicara sampel size kan di bab 3 ya, rumusan masalah yang Anda tentukan di bab 1 itu menentukan eh, formula apa yang harus dipilih atau sample size estimation apa yang harus nanti Anda tentukan gitu. Nah, apa? Jadi si rumusan masalah itu penting gitu ya untuk apa dipertimbangkan karena dia akan mempengaruhi ke banyak aspek gitu. Nah, kalau rumusan masalahnya berupa suatu atau menilai hubungan sebab akibat, melihat perbedaan, melihat asosiasi, melihat korelasi, yang tujuannya adalah menguji gitu ya, hipotesis gitu ya, maka eh, apa ada pertimbangan bahwa eh, berapa sih upaya kita yang harus kita lakukan, effort yang harus kita lakukan untuk bisa mereject null hipotesis.
Kan tujuan penelitian kita itu adalah mereject null hipotesis, gitu ya, supaya hipotesis penelitian kita diterima, gitu. Nah, upayanya apa nih? Supaya kita bisa mereject null hipotesis, gitu. Salah satunya berhubungan dengan berapa ukuran sampel yang kita pilih atau kita tentukan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini cukup jelas. Kalau nanti ada yang bertanya, mohon ini aja ya, disampaikan saja ya. Oke, kita coba pelan-pelan. Nah, eh, terkait apa sampel gitu ya, sampel size maksudnya, ada beberapa pendekatan apa berdasarkan desain kan rumusan masalah itu juga merepresentasikan desain kan gitu. Common desainnya itu misalnya deskriptif atau analitik. Secara garis besar ya, deskriptif atau analitik. Biasanya kalau deskriptif, mengestimasi proporsi, berapa sih prevalensi, berapa sih rata, gitu ya, biasanya gitu kalau deskriptif. Untuk mengestimasi apa apa berapa sih sebetulnya jumlah kejadian tersebut di satu populasi. Kalau analitik seperti yang tadi saya sampaikan, dia akan menilai asosiasi, hubungan, gitu ya, melihat perbedaan dari proporsi. Kalau yang deskriptif hanya mengestimasi proporsi atau melihat proporsi. Kalau ini mencari hubungan antara apa eh, sebab akibat. Kalau proporsi dilihat dengan mencari perbedaan, misalnya rata atau proporsi antara antara dua grup. Jadi kalau analytical study minimal gitu ya yang dibandingkan adalah dua grup. Yang terlibat juga ada di dua variabel gitu. Itu kalau untuk analytic study. Nah, yang spesifik desain ada pendekatan pemilihan apa eh, menentukan formula dari sampel size itu berdasarkan desain-desain yang spesifik. Jadi berbeda gitu ya dengan desain-desain yang common tadi. Contoh misalnya desain diagnostik, desain prognostik, untuk tujuannya adalah untuk survival analysis itu penentuan jumlah sampelnya berbeda. Dan pada materi kali ini dan selanjutnya untuk spesifik desain tidak diberikan. Kenapa? Karena memang tidak banyak gitu ya penelitian S1 yang meneliti tentang ini. Tapi kalau misalnya kalian tertarik ya untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sih ya pengukuran sampel untuk spesifik desain, boleh nanti ya bisa kontak langsung kepada saya. Oke, important clue ya, important clue. Yang pertama adalah kalian harus tahu apa sih variabelnya. Kalau dia analitik ya, harus ada dependent-independent variabel gitu. Jadi kalian harus tentukan, ini diambilnya dari mana nih? Dari rumusan masalah. Jadi dari rumusan masalah kalian, apa sih dependennya, apa sih independennya, apa sih scale of measurement-nya, kategorikal atau numerikal. Kemudian apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan dalam observasinya? Apa sih maksudnya, Dok? Misalnya, kalau tidak berpasangan membandingkan dua grup yang betul-betul berbeda grupnya. Misalnya yang satu grup adalah yang sakit dibandingkan dengan yang sehat, yang DM dibandingkan dengan yang tidak DM. Atau misalnya grup yang apa stunting dibandingkan dengan yang normal, misalnya gitu. Itu tidak berpasangan. Kalau berpasangan berarti untuk ciri khasnya adalah untuk satu subjek yang sama, dia ada beberapa kali observasi atau beberapa kali perlakuan. Contoh, uji prepos, nah itu berpasangan. Subjeknya sama, tapi dia dilihat kondisi sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Itu kan kalau misalnya kalian tuh ngasih kuesioner, prepos gitu kan, itu berarti berpasangan. Atau misalnya kalian akan melakukan penelitian dengan melihat tekanan darah antara tekanan darah pagi, siang, dan malam penderita hipertensi. Itu berarti berpasangan. Atau kalian ingin melihat tekanan darah pada saat duduk, ya, diperiksanya itu pas duduk pasiennya dan pada saat tidur. Ada nggak perbedaan? Itu berarti berpasangan. Jadi seperti itu ya konsep pair dan unpair. Nah, kemudian kalian juga harus tahu tentang hipotesis. Clue-nya itu ya.
ini apa sih tipe satu alfanya eh, berapa, betanya berapa, type 1 and type 2 errornya yang ingin kita ada di penelitian kita itu mau limitnya itu mau seberapa banyak. Karena itu menentukan berapa jumlah sampel yang akan apa kita dapatkan. Nanti type 1, type 2 error apa nanti akan dibahasnya. Mungkin di apa materi sebelumnya sudah mungkin ya. Jadi nanti akan dibahas lagi. Kemudian power of the study. Kemudian hipotesisnya one sided atau two sided. Ini juga tergantung dari rumusan masalah. Yang terakhir sampling teknik yang mungkin sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. Apakah dia probability ya random 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 gitu ya atau dia non probability gitu. Jadi ini yang pentingnya ya, ini important clue-nya. Ini yang harus tiap kamu bikin suatu rumusan masalah itu kamu harus oh ini nanti apa ya variabelnya apa ya ini observasinya gimana ya ini hipotesisnya gimana ya samplingnya gimana ya gitu yang harus dipikirkan. Ini important clue. Kita coba ya. Nah, contoh pertama, apakah terdapat hubungan ya antara kelainan jantung bawaan dan status gizi anak? Ini adalah rumusan masalah ya. Ini ada di bab satu. Coba, nah ini kita breakdown nih. Kita breakdown. Apa sih variabelnya ya? Dependent variable, independent variable. Nah, karena ini studinya kuantitatif, memerlukan pengukuran sesuatu yang diukur, maka kita kembalikan lagi ke marwah pengukurannya seperti apa. Kan status gizi ya, hubungan antara kelainan jantung bawaan anak dan status gizi. Kita tentukan di sini independent variabelnya kelainan jantung bawaan, dependent variabelnya status gizi anak. Kelainan jantung apa diukurnya gimana? Oh, kelainan jantung diukurnya dengan melihat diagnosis ya dokter. Oh, anak ini ada kelainan jantung yang ini didiagnosis kelainan jantung yang ini tidak. Jadi ya dan tidak saja. Oh, oke, jadi dia hanya ya tidak gitu. Kalau status gizi gimana? Status gizi marwahnya dia diukur. Berapa sih berat badannya? Berapa sih tinggi badannya? Kalau anak mungkin dilihat eh, apa berdasarkan usia misalnya gitu ya. Nah, kemudian ternyata misalnya saya mau si status gizi anaknya itu mau meskipun dia dalam bentuk angka atau numerik saya mau dikategorikan gitu. Jadi status gizi buruk, normal dan berlebih misalnya gitu. Maka scale of measurement-nya ordinal jadinya karena dia kategorikan jadi gizi buruk, normal dan berlebih gitu. Kemudian tipe observasinya apa? Dari sini nih ya, lihatnya dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya hubungan antara kelainan jantung bawaan dan status gizi anak. Nah, karena kelainan jantung bawaan ini, independen variabel ini dia memilih satu satu kelompok yang dengan kelainan bawaan dibandingkan dengan yang tidak kelainan bawaan gitu ya, kelainan jantung bawaan, maka eh, satu dan lainnya tidak saling berhubungan dan pengukurannya masing-masing di kelompoknya. Jadi kita katakan dia unpair. Nah, sekarang udah tuh ya variabel sudah, tipe observasi sudah, sekarang hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya kan tujuan kita adalah mereject null hipotesis. Null hipotesisnya apa? Null hipotesisnya itu tidak ada hubungan ya antara status gizi dengan kelainan jantung bawaan. Ini akan kita reject gitu. Nah, otomatis kalau ini kita reject null hipotesis, maka kita akan terima alternatif hipotesis. Jadi ada hubungan. Kemudian kesalahan tipe 1-2-nya gimana? Oh, saya mau menentukan kesalahan tipe satunya 5%, kesalahan tipe 2-nya 20% gitu. Nah, pada penelitian-penelitian kedokteran, maksimal kesalahan tipe 1 itu 5% maksimal. Boleh nggak dok kesalahan tipe satunya 10%? Enggak boleh. Karena pada penelitian di kedokteran, apalagi penelitian pada manusia, gitu ya, alfanya itu atau kesalahan tipe satunya itu 5%. Kesalahan tipe 2-nya beta berapa? 20%. Itu mah sudah komitmen universal ya, gitu. Jadi kita terima aja, gitu. Nah,
Kalau lebih kecil boleh nggak? Misalnya saya pengen kesalahannya lebih kecil supaya saya lebih presisi. Boleh. Jadi alfanya misalnya 1% gitu ya, betanya 10%. Boleh. Tapi kalau lebih besar dari itu apa tidak disarankan ya. Jadi justru validitasnya tidak tercapai. Ini tuh sided ya hipotesisnya. Kenapa? Karena hanya melihat hubungan kelainan jantung bawaan dan status gizi anak. Ya, nanti saya kasih contoh ya yang one sided. Jadi kalau hanya melihat hubungan kelainan jantung bawaan dan status gizi anak, tidak ada tendensi tertentu bahwa kelainan jantung bawaan akan menurunkan status gizi anak, tidak ada gitu kan? Kita ini hanya lihat ada nggak hubungannya gitu ya, maka ini two sided gitu ya. Kemudian sampling tekniknya adalah convenient sampling karena ini kelainan jantung bawaan biasanya kita dapatkannya di rumah sakit atau di klinik jantung ya, dan biasanya pakai rekam medis gitu ya, maka sampling teknik convenience. Nah sekarang untuk contoh yang kedua ya, contoh yang kedua, bagaimana pengaruh makanan bergizi, ini masih satu topik yang sama tapi berbeda, lihat kira rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh pemberian makanan bergizi pada anak dengan kelainan jantung bawaan terhadap peningkatan status gizi. Jadi di sini ada intervensi ya, makanan bergizi harusnya bisa meningkatkan status gizi kan, tapi ini pada anak dengan kelainan jantung gitu. Ada nggak ya kalau pada anak dengan kelainan jantung gitu juga gitu logikanya gitu, bisa meningkatkan status gizi nggak ya? Nah itu diteliti gitu. Maka dependen variabelnya adalah pemberian makanan yang bergizi. Jadi dia ukur gitu ya status gizinya sebelum dan sesudah, maka dependen variabelnya itu hmm, apa? Oh ini salah salah saya. Ini kebalik ya. Mohon maaf nanti saya perbaiki ya. Jadi ini dependen variabelnya harusnya status gizinya, independen variabelnya adalah perlakuannya ya, preposnya gitu ya. Eh, Mohon maaf ya, ini variabel ini kebalik ya. Kemudian ini sama ya seperti tadi ya, karena prepos jadi nominal ya, karena ini status gizi dalam bentuk numerik gitu ya, kita kategorikan jadi scale of measurement-nya ordinal. Tipe observasinya pair. Kenapa pair? Karena prepos gitu. Jadi diukur dulu status gizinya, kemudian setelah itu apa di apa diberikan gitu ya makanan bergizi, terus posnya diukur lagi status gizi. Yang dilihat adalah deltanya. Ada nggak peningkatan status gizi? Kemudian hipotesisnya ini tidak ada perubahan. Kalau hipotesis alternatifnya ada perubahan setelah pemberian makanan bergizi. Kesalahannya juga, ini kesalahan siapa dok gitu yang menentukan? Kita yang menentukan sebagai peneliti. Jadi pada saat menentukan besar sampel ada beberapa judgement yang kita yang harus menentukan, peneliti yang harus menentukan. Asal boleh se se apa, seleluasa mungkin, asal kita harus tahu pakem-pakemnya. Contohnya seperti tadi ya, bahwa nilai alfa maksimal ditentukan adalah 5%, beta maksimal ditentukan adalah 20%. Kemudian ini adalah one sided, kenapa? Karena kita bicara peningkatan status gizi. Jadi bukan melihat apakah ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan status gizi. Tidak, tapi peningkatannya ya. Jadi ada kecenderungan atau tendensi tertentu bahwa pemberian makanan gizi cenderung atau tendensi meningkatkan gitu ya status gizi, maka ini hipotesisnya one sided. Sampling tekniknya sama ya, karena kan kurang lebih si apa accessible populationnya ada di apa lokasi gitu ya yang mirip ya gitu di rumah sakit. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Saya lanjutkan ya kalau nggak ada. Oke, apa saja sih yang harus menjadi perhatian pada saat kita akan menentukan besar sampel? Yang pertama, kamu harus tahu dulu efek size. Kamu harus tahu dulu standar deviasi di populasi itu berapa? Berapa sih power yang akan kita kita tentukan gitu ya, power of the experiment itu kita yang menentukan. Kemudian berapa sih significance level? Ini maksudnya adalah p-value ya.
kamu PCL-nya mau berapa? Mau kalau normalnya kan di bawah 0,05 ya. Kalau kita berhasil men-reject null hypothesis, saya mah nggak mau 0,05, mau lebih kecil lagi 0,025 boleh. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh peneliti, effect size, standar deviasi dari populasi, power, ya, dan signifikansi level. Satu ya, gitu. Nah, kenapa sih efek size itu kita perlu tentukan? Karena efek size itu dia mengindikasi seberapa penting, ya, seberapa berarti gitu, meaningful relationship antara kedua variabel tadi, kedua variabel yang kita bandingkan gitu. Emang emang penting gitu. Nah, kembali lagi ke critical thinkingnya. Kira-kira kan kalau kita bicara, kembali lagi ya tadi misalnya contoh yang tadi, anak yang diberikan gizi yang baik harusnya meningkat ya status gizinya gitu kan, common sense-nya kan seperti itu. Tapi ini anaknya adalah anak yang punya penyakit jantung bawaan, di mana misalnya ada beberapa keterbatasan untuk misalnya proses perkembangannya yang terbatas, misalnya dia terlambat proses pertumbuhan gigi misalnya, atau dia terlambat pola motornya gitu ya, lemah dan sebagainya gitu ya. Eh, Kalau misalnya ternyata dia suatu keadaan itu tidak biasa dibandingkan populasi normal, anak normal, maka kemungkinan bisa saja eh, meskipun diberikan suplementasi gizi gitu ya, tetap aja nggak bisa ningkatin status gizi. Ya gitu loh. Ya, jadi efek size tadi harus dipertimbangkan gitu. Kira-kira seberapa besar ya gitu. Nah, kemudian eh, efek size itu independen terhadap sampel size. Maksudnya gini, efek size akan bisa kita ukur seberapa besar kalau sampel itu sudah dihitung, sudah dianalisis. Baru kita tahu, oh efek size penelitian kita ternyata segini gitu. Tapi kan harus ditentuin dari awal. Iya, gimana tuh caranya ya kita menentukan efek size kita akan seberapa besar? Nah, itu berarti kita harus melihat penelitian orang lain yang sudah melakukan analisis data. Artinya kita harus melihat di referensi atau evidence yang sudah terpublikasi yang memiliki penelitian dengan populasi yang mirip gitu ya, kira-kira efek size-nya berapa besar. Dari situ ada indikator kita untuk menentukan efek size. Nah, mudah dipahami ya gitu. Nah, makin besar efek size ya gitu ya, maka kemungkinan kita untuk mendapatkan signifikansi itu lebih besar gitu. eh karena dia independen terhadap sampel size, rasanya tidak terlalu berpengaruh ya, apakah kecil atau apakah sedikit atau banyak gitu. Tapi kalau kita menentukan efek size-nya cukup besar, maka biasanya signifikansinya lebih probabilitasnya lebih tercapai ya gitu. Kita untuk ya tujuan kita tadi yang untuk reject null hypothesis. Nah, ini efek size itu apa? Dia dinotasikan bisa Cohen yang dipilih ya, D atau Pearson gitu ya. Kalau Cohen tuh pada studi-studi deskriptif ya, atau studi-studi proporsi ya, atau Pearson ini nice to know aja ya gitu ya, supaya tahu gitu. Jadi pada saat kita menentukan besar sampel, kadang-kadang si D ini kita harus tentukan sendiri, atau si R ini kita harus tentukan sendiri. Nah, kita kan masih belajar dok, kita nggak tahu mesti nentuinnya berapa, tanya gitu ya sama pembimbing. Kalau enggak, kamu lihat apa penelitian lain yang punya populasi yang mirip dengan populasi kita, kemudian kamu masukkan tuh nilainya ke rumus besar sampel kamu gitu. Oke. Nah, setelah itu eh, ini ya tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengestimasi efek size karena kita tidak pernah tahu efek size penelitian kita seberapa besar setelah data kita dikalkulasi. Dari mana kalau gitu ya? Berarti dari literatur review gitu ya, dilihat, cari literatur yang recent, similar design, same treatment, similar patient karakteristik, atau cari dari secondary data. Kalau kamu punya database besar, kamu akan meneliti
Ya, di tahun ini, misalnya 2024, 2025, kamu cari efek size-nya dari data dari database yang sama, tapi di tahun yang sebelumnya, misalnya gitu, ya, gitu. Oke, kemudian expert opinion ya, jadi tanya atau sama supervisor kamu kan biasanya yang paham betul sebetulnya ranah topik dari risetnya pasti akan lebih punya banyak pengalaman gitu ya untuk menentukan kira-kira efek size-nya mau seberapa besar gitu ya. Nah, dari proses ini kan kamu jadi tahu ya bahwa bukan momok yang menakutkan gitu untuk si besar sampel ini karena masih ada ranah terbuka kita untuk bisa memodifikasi tentunya dengan bijak dan bertanggung jawab ya. Kira-kira kenapa sih kita harus menentukan besar sampel ini? Dan itu justifikasinya harus jelas gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah standar deviasi dari populasi. Nah, standar deviasi dari populasi juga sama gitu kan kita nggak tahu atau misalnya kita mau cari berapa sih rata apa ukuran eh, apa sistol dan diastol penderita hipertensi di Jawa Barat nggak tahu kita ya. Standar deviasinya berapa nggak tahu. Oke. Oleh karena itu maka kita ambilnya dari literatur review. Kalau misalnya kamu punya kesempatan melakukan penelitian besar atau bagian dari pilot study-nya suatu penelitian besar gitu ya, biasanya di pilot study itu ada tuh gitu. Seperti yang tadi ya, penelitiannya dilakukan, penelitian kecil untuk melihat seberapa besar sih distribusi dari data. Nah, itu kita bisa dapatkan tuh standar deviasinya berapa. Kalau nggak ada banget, nggak ada gitu. Ini benar-benar penelitiannya baru dan tadi mungkin sampelnya sedikit, ya cari di literatur ya. Gitu. Kira-kira standar deviasinya untuk populasi dengan karakteristik seperti ini, treatment seperti ini gitu ya. Itu berapa gitu. Nah, ini power. Nah, ini yang akan ini ya akan saya terangkan tentang itu ya, tentang type 1 dan type 2 error. Power dulu deh. Power dari studi itu harus ditentukan sebelum kita melakukan penelitian gitu. Jadi mau sebesar apa sih gitu kan effort yang akan kita lakukan supaya bisa mereject null hipotesis itu sebetulnya ya fungsinya power. Kalau powernya terlalu kecil maka untuk mendeteksi adanya perbedaan ya dari kelompok yang dibandingkan itu kemungkinannya kecil gitu. Jadi kemungkinan kita mendapatkan hasil yang tidak signifikan itu besar. Kalau powernya cukup besar, misalnya kita set dari awal nih powernya sekitar 80% atau 90%, artinya bahwa chance untuk mendapatkan statistical signifikan atau untuk mereject null hypothesis itu chance-nya itu sekitar 80 sampai 90%. Itu kira-kira ya fungsinya power. Nah, seperti yang kita lihat di tabel, power itu adalah true positif kan. Nah, secara notasi, power itu satu dikurangi beta. Sedangkan beta sendiri adalah type 2 error. Ya, alpha type 1 error. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa alpha dan beta itu kita yang menentukan. Tapi ada standar maksimal. Bahwa error tipe satu atau alpha maksimalnya kita tentukan maksimalnya minimalnya wah gimana ya pokoknya nggak boleh lebih besar dari itulah gitu ya. Mudah-mudahan kalian persepsi ya itu harus lebih lebih kecil dari itu boleh 1%, 10%, lebih besar dari itu nggak boleh. Jadi artinya di penelitian kita menerima oke di penelitian kita menerima error itu mau seberapa besar karena tidak mungkin penelitian tidak ada error, tidak ada kesalahan. Tapi kalau kesalahannya terlalu besar berarti penelitiannya sudah ancur-ancuran itu mah gitu. Jadi dibatasi tuh kesalahannya yang tipe satu itu hanya 5%, yang tipe 2 itu 20%. Apa sih gitu kesalahan tipe satu? Nah, kesalahan tipe satu itu jika gitu ya, ternyata di misalnya ada satu
pengujian gitu ya. Pengujian untuk melihat apakah eh, performa alat misalnya ya ini baik atau tidak. Di reality pasien misalnya, di reality pasien yang seharusnya hasilnya negatif gitu ya, ternyata di penelitian dia hasilnya positif. Nah, kalau seperti itu namanya false positif. Ini berarti yang false ya. Ini false nih, false positif. Kalau type 2 error, pasien yang seharusnya dia realnya harusnya dia positif atau sakit gitu ya, ternyata di study finding dia dikatakan sehat misalnya ya, atau negatif. Berarti ini type 2 error. Ya, biasanya kalau yang ini nih, pasien tuh harusnya kan positif ya. Salah. Ini pasien tuh harusnya negatif, tapi dikatakan positif ya. Biasanya ini sangat terkait dengan bias. Itu, bias. Jadi sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol, gitu ya. Type 1 error. Kalau type 2 error, ya biasanya, eh, oh saya salah. Yang ini sorry, yang type 2 error yang bias ya, atau other condition yang kita nggak bisa kontrol. Yang type 1 error adalah dari studi protokol. Misalnya cara penentuan kriteria inklusinya sangat sangat loose gitu ya, nggak terlalu ketat. Pengukurannya ya, pengukuran misalnya status gizinya pakai alatnya yang tidak dikalibrasi sehingga banyak error kayak gitu-gitu deh gitu. Nah, itu bisa menyebabkan false positif gitu ya. Sehingga itu bisa menyebabkan type 1 error. Tujuan kita terus sebagai peneliti adalah untuk menghasilkan true positif dan true negatif. Jadi kalau kalau ditemukan di study finding itu positif, itu realitinya memang positif, memang sakit misalnya. Kalau di studi finding ternyata negatif dan memang dia betul-betul negatif. Tujuannya ini adalah true positif dan true negatif. Nah, power ya adalah seberapa besar sih ya yang akan kita yang akan kita tentukan gitu untuk mendapatkan true positif. Bisa 80 sampai 90%. Ya, rata-rata power tuh minimal 80%. Coba kalau kita hitung ya, kalau betanya itu 20 ya, betanya 20 ya, satu dikurangi 20 kan berarti 80. Jadi minimal power 80. Kalau powernya kurang dari 80, biasanya studinya tidak terlalu baik ya. Oke. Nah, terakhirnya ini signifikansi level. Yang tadi ya, kita mau menentukan signifikansi levelnya atau nilai P-nya gitu ya, itu berapa. Nah, signifikansi level itu biasanya berhubungan dengan alfa gitu ya. Probabilitas kita mendapatkan hasil yang positif gitu ya, seberapa besar. Nah, ini yang menentukan kita berhasil mereject null hipotesis atau tidak. Jadi alat ukur atau cut off-nya kita untuk mereject null hipotesis itu dari nilai alfa. Jadi p value itu alfa. Yang kita tentukan kan kurang dari 0,05 biasanya ya dia kalau dia signifikan karena alfanya 5%. Kalau 0,01 boleh nggak? Boleh. Itu berarti si alfanya 1% kayak gitu ya. Maka signifikansi level itu pasti berkorelasi dengan power. Makin tinggi signifikansi level ya, biasanya makin besar powernya gitu. Oke, nah sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak? Agak statistik banget ya, tapi mudah-mudahan difahami gitu ya. Dan saya yakin kalau Anda memahami ini, Anda lebih mudah gitu pada saat sidang untuk menjawab kenapa sih gitu ngambil jumlahnya sekian gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan, ada eh, untuk informasi mendapatkan eh, angka-angka yang dimasukkan ke dalam rumus besar sampel itu dari mana sih? Gitu. Ada berdasarkan judgement kita, ya. Ada berdasarkan literatur. Nah, ini yang nanti akan kita
apa istilahnya tentukan gitu ya, atau kita harus cari eh, dan kita masukkan ke dalam rumus besar sampel jika Anda akan menentukan rumus besar sampelnya secara manual, menghitungnya secara manual gitu. Kalau variabelnya kategorikal dan penelitiannya deskriptif, mana yang judgement gitu ya. Kalau variabelnya numerikal gitu ya, tapi dia adalah satu studi analitik, apa aja yang kita harus tentukan? Oh, yang kita tentukan alfa, beta gitu ya, dan perbedaan rata antara satu grup satu dan grup 2. Kalau ini tadi P itu proporsi ya, perbedaan proporsi satu dan 2 karena dia kategorikal, jadi proporsi. Kalau numerikal berarti dia biasanya rata ya ini gitu. Nah, apa saja sih yang di literatur atau di penelitian sebelumnya harus kita dapatkan adalah P2-nya ya, proporsi dalam grup kontrol gitu ya. Kemudian apalagi yang harus didapatkan dalam literatur adalah standar deviasinya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, gitu. Jadi ini gitu yang harus dipersiapkan pada saat kalian ingin memasukkan apa menghitung berapa sih bagaimana sih besar sampel. Oke, untuk rumus-rumusnya mungkin tidak akan dibahas pada pertemuan hari ini gitu ya karena saya ingin kalian memahami dulu secara konsepnya gitu ya. Mangga ini sih bisa saya juga nggak hafal ya. Di ini aja, dilihat aja, disimpan aja sebagai referensi gitu ya. Karena ini saya sudah merangkum sendiri. Nanti kalau misalnya ada kesulitan nanti boleh tanyakan. Di sini ada D ya, precision. Ini adalah kohennya kan? Ya. Di mana ini yang harus kita tentukan berapa sih sebetulnya presisinya. Oke, nah ini juga harus harus mengenal. Kan kita harus tentuin ya, alfa berapa gitu ya, beta berapa gitu ya. Nah, kalau apa? Kalau kita tentukan ya kita tentukan si alfanya itu 5% ya, maka Z alfanya itu 1,96 kalau dia two tail hipotesisnya. Kalau dia one tail itu 1,64 dan Z betanya 1,64. Ini nggak usah dihafal gitu. Ini hanya sebagai referensi saja. Artinya nanti yang dimasukkan ke rumus besar sampel alfanya tuh bukan 0,05, bukan ya. Bukan 5% ini ya. Tapi yang kita tentukan adalah ini alfanya yang ini 1,96, 1,64 kayak gitu. Beta 20% berarti ambilnya beta yang ini ya, karena kan alfa 20% akan sangat jarang ya alfa 20%. Biasanya alfa 5% yang ini nih 1,96 yang two tail dan beta 20% yang 0,84 gitu. Jadi yang dimasukin ke rumus besar sampelnya itu ya 1,96 dan 0,84 untuk alfa dan betanya. Nah, catatannya adalah ya dalam satu studi akan sangat memungkinkan kita memiliki lebih dari satu rumus besar sampel tergantung dari rumusan masalah balik lagi ya kan rumusan masalahnya apa besar sampelnya pasti akan berbeda ada beberapa penelitian yang misalnya rumusan masalah pertama variabelnya itu kategori-kategorik misalnya rumusan masalah kedua variabelnya kategorik numerik nah itu mungkin saja membutuhkan rumus besar sampel yang berbeda. Nah, terus gimana dong dok? Kan sebetulnya orangnya sama. Nah, gimana keputusannya? Keputusannya adalah diambil mana rumus besar sampel yang menghasilkan jumlah sampel yang paling banyak gitu. Harapannya tadi ya generalisasi bisa tercapai gitu ya. Kemudian pada studi desain yang cohort dan case control itu punya keunikan sendiri. Mereka punya rumus besar sampel yang khusus memang untuk cohort dan nested case control atau case control. Nah, ada beberapa strategi ya yang bisa dilakukan untuk mengecilkan ukuran sampel tapi meningkatkan power. Kan tujuannya gitu ya. Kita ingin mengecilkan ukuran sampel, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak, nanti waktunya lebih lama gitu ya. Biayanya lebih besar, misalnya gitu. Dan meningkatkan power. Yang pertama, kita gunakan si variabelnya itu continuous dalam bentuk numerik ya, terutama pada variabel outcome atau dependent. Yang berikutnya, lakukan pair measurement. Jadi satu orang, satu subjek yang sama diukur berulang-ulang. Nah, itu bisa menurunkan jumlah sampel.
Berikutnya meningkatkan presisi. Jadi si nilai D-nya, kohennya itu ditingkatkan, dibesarin. Kemudian gunakan unequal group sizes. Misalnya dibandingin nih antara misalnya case control ya. Dibandingin antara case dan kontrol kan. Case-nya kan berarti orang sakit, kontrolnya orang yang sehat. Nah, orang sakitnya 50 misalnya ya, orang sehatnya jangan 50 juga. Coba orang sehatnya ditambahin 100, kan lebih gampang ya cari orang sehat. 100 misalnya atau 150 misalnya gitu. Jadi unequal group sizes itu lebih bisa meningkatkan power ya gitu. eh Use data, gunakan data-data yang common, yang lebih common. Contoh prevalensi ya, data-data prevalensi atau insidensi. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih suatu data prevalensi yang seperti tadi disampaikan bahwa ini penyakitnya jarang, prevalensinya sedikit gitu ya. Ini bisa jadi jumlah sampelnya besar gitu ya. Gimana sih data-data prevalensi bisa memprediksi gitu ya jumlah sampel. Ini contohnya ya, betul sekali gitu ya. Kalau misalnya ternyata eh, apa jadi jumlah sampel itu tidak hanya tergantung dari prevalensi sebetulnya. eh, Bisa juga tergantung dari margin of error gitu ya, sama confidence levelnya yang mau kita tentukan ya. Ini berhubungannya dengan alfa ya. Kalau confidence levelnya atau alfanya itu lebih kecil, di sini kan alfanya berarti 1% ya, karena confidence levelnya itu 99%, maka pasti jumlah sampelnya besar. Kalau untuk alfa 1% dibandingkan dengan yang alfa 5%. Contoh misalnya, prevalen suatu penyakit tuh kecil ya, hanya 5% di suatu populasi, kan kecil banget ya, 5% tuh 5 dari 100 itu sakit misalnya gitu ya. Nah, kita tentukan misalnya kalau kita tentukan margin of errornya 10% gitu ya, maka ini kan berarti kesalahan apa kesalahan tipe, ya nggak bukan kesalahan tipe, ini margin of error aja pokoknya itu. Maka untuk yang alfa 5% itu 19 ya, cukup kecil ya. Tapi kalau pada preferensi yang besar, margin of errornya 5, karena besar bisa lebih banyak. Kalau margin of errornya lebih besar, maka dia hasilnya lebih sedikit. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah link di mana kalian bisa menghitung kalkulator sampel size secara online. Boleh kok yang mana aja. Yang paling saya sering gunakan adalah StatCalc yang kelima ini nih. Itu dari Info. Itu sangat mudah. Jadi kita tinggal masukin nilai alfanya berapa, betanya berapa gitu ya. Kemudian kohennya berapa yang kita justifikasi kita, judgement kita dan nilai-nilai dari literaturnya. Tinggal masukin, nanti nggak usah dihitung, sudah dihitungkan keluar aja berapa hasilnya. Ya, tinggal dicoba ya nanti ya link-link dari kalkulator sampel size ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin eh, apa kuliah apa slide saya yang ketiga nih dari terakhir. Jadi si sampel size itu sangat berkorelasi dengan desain dan research variabel ya. Nah, sebetulnya ada 6 jenis formula dari sampel size, pengukuran sampel yang saya akan kenalkan. Tapi mungkin tidak akan cukup di satu kali kuliah. Jadi saya akan bagi dua. Ya, saya akan menjelaskan ini gitu ya, semua dan contoh-contohnya dan bagaimana pengukurannya, termasuk bagaimana kita memasukkan nilai-nilai judgement tadi dan literatur ke dalam formulanya itu tidak hari ini. Itu pasti akan sangat ini banget, banyak banget gitu ya. Tapi saya akan coba membantu kalian untuk memahami lebih baik gitu sehingga kalian bisa memilih ya mana sih appropriate formula gitu untuk sampel size untuk penelitian kita atau kalian gitu ya nanti pada saat kalian melakukan penelitian. Tapi saya akan sedikit memberikan pendekatan atau gambaran gitu ya
seperti apa sih perbedaan dari masing-masing rumus besar sampel ini gitu ya. Yang pertama seperti ini, misalnya sampel size berkorelasi dengan reses variabel. Jadi balik lagi. Yang pertama adalah descriptive study dari dikotomus variabel. Biasanya research questionnya seperti ini, biasanya. Bagaimana distribusi kelainan kulit berdasarkan kelompok usia atau jenis kelamin? Kan ini descriptive study ya. Ingat ya, descriptive study gitu. Artinya kalau studi deskriptif itu tidak ada variabel dependent independen. Jadi variabelnya cuma satu. Di sini artinya variabelnya adalah jenis kelainan kulit. Nah, karena jenis kelainan kulit bisa apa ya, purpura, bisa vesicle atau apalah gitu ya. eh, Apapun itu gitu ya, maka skala pengukurannya adalah nominal, meskipun bukan dikotomus ya, tapi bisa saja dia nominal. Kemudian selanjutnya descriptive study dari continuous variable. Jadi ini untuk rumusan masalah ini ada nih formula sample size-nya tertentu gitu ya. Kemudian kalau rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pola jumlah sel CD4 pada pasien HIV seropositif di Jawa Barat dari tahun Januari sampai Desember 2008 misalnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya, di sini variabel descriptive tadi berarti variabelnya cuma satu, yaitu jumlah CD4. Skala pengukurannya apa? Oh, CD4 itu satuannya sel per milimeter kubik. Maka skala pengukurannya numerik atau continuous. Dalam hal ini adalah rasio. Jadi ini yang akan saya singgung lagi nanti di pertemuan berikutnya ya tentang konsep variabel. Nah, kemudian apabila ternyata dia analytical independent dichotomous variable, business questionnya seperti ini. Apakah terdapat hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif dan stunting misalnya pada anak 3 sampai 5 tahun di Kecamatan X. Nah, lihat nih, ini kan analytical ya, berarti membandingkan dua grup. Grup apa aja? Grup yang apa eh, riwayat ada riwayat pemberian ASI eksklusif dan tidak ada riwayat pemberian ASI eksklusif ya. Kemudian, nah ini maaf nih, ini kayaknya kebalik lagi nih. Ini variabel independen harusnya. Saya salah ya. Ini variabel independen, ini variabel dependen. Nanti saya perbaiki ya. Nah, variabel independennya itu adalah riwayat pemberian ASI eksklusif, variabel dependennya adalah stunting. Karena datanya ya tidak atau ada atau tidak ada, maka dua-duanya variabelnya nominal. Sehingga katakan independen. Independen itu tidak berhubungan ya. Jadi satu kelompok ASI eksklusif dilihat stunting atau tidak, satu kelompok tidak ASI eksklusif dilihat bagaimana ada stunting atau tidak. Jadi tidak berhubungan, independen, dikotomus gitu ya. Oke, selanjutnya analytical independent continuous yang ini. Gimana sih rumusan masalahnya biasanya? Contoh, apakah terdapat hubungan antara kafein dan durasi tidur malam pada remaja di SMA X gitu. Maka dependent variabelnya adalah durasi tidur, di satuan ukurnya jam per malam, maka dia numerik ya, continuous. Rasio ya, tipenya rasio. Variabel independennya dia konsumsi kafein atau tidak, berarti nominal. Jadi rasio nominal atau nominal nominal atau ordinal nominal itu sangat berpengaruh terhadap rumus besar sampel mana yang dipilih. Kemudian di sini contoh lain yang analytical study pair, di sini pair ya, pair continuous variable ya. Contoh rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan rata kadar hemoglobin sebelum dan sesudah suplementasi zat besi pada remaja putri di SMPX gitu. Dependennya berarti kadar hemoglobin, maka independennya intervensi ya, prepos. Kadar hemoglobin satuan ukurnya gram per desiliter berarti rasio gitu ya. Intervensinya berarti nominal. Nah, ini yang terakhir, suatu studi korelasi nih. Kalau studi korelasi, dia harus menghubungkan variabel dependen dan independennya itu harus dalam bentuk numerik. Ini boleh rasio-rasio, boleh rasio interval misalnya gitu ya. Jadi pokoknya harus numerik aja datanya. Contoh misalnya hubungan antara asupan energi harian dengan berat badan pada anak usia sekolah gitu ya.
energi hariannya dalam kilokalori gitu ya, berat badannya dalam kilogram. Jadi sama-sama rasio. Gitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini belum selesai, ini belum masuk ke ukuran sampelnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini masih lanjut tuh sebetulnya. Masih banyak banget, tapi saya potong sampai sini. Ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah cukup bingung. Bingung atau gimana, saya nggak ngerti ya. Karena semuanya menutup kamera. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya tolong diresapi ya apa yang disampaikan hari ini. Saya justru kalau kalian bingung, saya sangat menunggu ya. Nanti di pertemuan berikutnya lebih banyak pertanyaan karena sampel size ini lumayan agak challenging dan kalau kalian paham betul, kalian ini sangat berguna gitu ya eh, untuk kalian melakukan penelitian di jenjang pendidikan berikutnya karena sampel size ini ilmunya apa cukup steady gitu ya, nggak berubah-ubah. Ini semuanya tentang common sense dan logika gitu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya terima kasih ya atas kehadirannya. Saya tutup ya untuk materi sharing materi hari ini. Eh Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.